Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di rumah Pak Peter. Ini kebetulan hari ini juga memang saya tidak ada jadwal yang harus saya laksanakan. Dan tadi pagi ditelepon oleh Pak Ketua Lingkungan, ada permintaan ibadat dan doa rosario di rumah Pak Peter ini. Dan dengan kesigapan umat lingkungan, ya karena memang umat lingkungan di Santo Rufino ini kan rata-rata lansia ya, dan juga hari Sabtu memang ada kesepakatan hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada jadwal. Hari Sabtu dipakai untuk misa, tetapi ya karena Pak Peter dan Bu Peter ini jarang-jarang kesini ya, maka ya udahlah dikabulkan oleh Ketua Lingkungan. Sebelum kita beribadat dan doa rosario, mari kita doa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Pak Peter, silakan Pak. Saya kira kita doa rosario ya. Tidak ada sampaikan lain, Pak. Tidak ada sampaikan lain. Ya, silakan Pak Ketua Lingkungan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sekalian atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Peter yang sudah menyediakan tempat untuk kita berdoa bersama. Mana kita pada malam hari ini berdoa rosario, juga ada wujud-wujud doa mungkin yang bisa disampaikan sama Pak Prodiakon Bapak Yan. Silakan Pak Yan. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 204. Nomor 204. Mulai. Kasih Maria, kerinduanku, menjadi abdinya, cinta hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu, Maria pemurah, Ratu surgawi. Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan kelak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bulan doa Rosario merupakan suatu bulan yang penuh syukur atas kemuliaan Tuhan, atas kemenangan atas hal-hal dosa, dan kemenangan atas kuasa setan, kuasa dunia ini yang ingin memusnahkan kemuliaan Tuhan karena haus akan hawa nafsu. Peristiwa Lepanto mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu beserta kita. Siapa yang berada di pihak Tuhan, dia bukanlah orang yang akan dilemahkan, tetapi justru dia akan dimenangkan. Peristiwa Lepanto mengingatkan kita bahwa Paus Pius ke-5 menginginkan kehendak Kristus terjadi karena peristiwa itu merupakan suatu wujud ketamakan atau keserakahan ambisi manusia untuk menguasai dunia. Dan ambisi itu dikalahkan dengan kekuatan doa yang berasal dari Kristus. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, tetaplah selalu berdoa, dan berdoa Rosario merupakan suatu doa yang mampu untuk mengalahkan kejahatan, menyembuhkan kita dari luka-luka batin, kemudian mendamaikan kita, merukunkan kita, memberikan sukacita, kegembiraan. Bahkan doa Rosario mampu untuk mewujudkan segala harapan kita yang baik, karena Tuhan mendengar doa-doa kita. Siapa yang berada di pihak Tuhan, siapa yang bisa melawan? Doa Rosario bukanlah sesuatu hal penyembahan, tetapi doa Rosario adalah murni permintaan kepada Bunda Maria, agar Bunda Maria meneruskan doa-doa kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan harus dipahami bahwa doa Rosario bukanlah doa penyembahan kepada Maria, tapi doa Rosario adalah doa yang diperuntukkan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Secara sengaja atau tidak sengaja, kita memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus dengan menyebut nama Maria. Salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Jadi dari dasarnya saja, doa Rosario merupakan doa yang memuji dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan doa ini memang sesuatu doa yang paling banyak didaraskan oleh orang-orang Katolik. Bahkan seluruh orang Katolik pasti mengenal doa Rosario. Karena doa Rosario ini, ya, 6 doa Bapa Kami-nya itu adalah doa pokok kan Bapa Kami. Kemudian total ada 53 kali doa Salam Maria. Ada 6 kali doa kemuliaan. Kemudian ditambahkan doa Fatima, ada 6 kali. Kemudian kita memuji nama Tuhan, ya, dan memuji keluarga kudus dari Nazaret. Lalu kita juga mewujudkan doa-doa permohonan kita dalam doa Rosario. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Praman Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar.
Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau berkenan menyinari kami dengan terang sejati, yaitu Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, agar mampu menerima rahmat keselamatan-Mu. Berkatilah keluarga Pak Peter dan juga seluruh umat di lingkungan Santo Rupinus, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera dan menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Semua doa ini kami serahkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, dan dalam doaku kalian selalu kukenangkan kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia. Aku mohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yakni kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu luhur mengatasi langit. Lewat mulut bayi dan anak-anak menyusu, kau permalukan lawan-lawanmu. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa rosario merupakan doa rangkaian yang sangat indah. Rosario itu kan artinya rangkaian bunga mawar. Dan di dunia ini bulan 5, bulan Maria, dan bulan 10, bulan Rosario merupakan suatu kewajiban untuk kita, ya, diingatkan oleh Bunda Maria untuk berdoa. Berdoa Rosario ya tidak mesti pada bulan 5 dan bulan 10 saja. Berdoa Rosario bisa setiap waktu, setiap saat. Tetapi mengapa bulan 5 dan bulan 10 itu dikhususkan? Bulan 5 adalah musim semi, bulan 10 ada peristiwa kemenangan akan dosa atau akan kejahatan, akan ketamakan, keserakahan, peristiwa Lepanto. Ada seorang yang bernama Don Juan, sebelum dia berperang, dia harus misa dulu. Jadi ketika dia menghadapi itu, dia yang utama misa dulu. Masalah nanti menang atau kalah itu hak Allah. Tapi kita dapat menangkap bahwa Don Juan walaupun dalam keadaan terjepit, dia misa dulu. Jadi misa dulu. Karena itu bisa menjadi hari terakhir dalam hidupnya dan prajuritnya, atau juga akan berlanjut. Tetapi pastilah dalam peristiwa perang ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang hidup dan ada yang mati. Terkadang kita dihadapkan dalam peristiwa yang dilematis. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa menyambut tubuh dan darah Kristus atau misa pada hari Minggu itu adalah kewajiban. Nah, makanya kemarin ditanya apakah kita di tempat ziarah kita itu ada misa. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ya. Lanjutkan saja langsung ke Anjungan. Anjungan ada misa. Jadi hal-hal semacam itu bagi orang Katolik itu hari Minggu ya pergi misa, datang misa, dan misa. Jadi tidak ada hal yang ya tidak ada hal yang bisa mengganggu-gugat misa itu. Kalau kita sudah letih, lesu, lemah, lunglai, apalagi lansia ya, bersyukur lansia yang bisa datang misa. Lansia yang tidak datang misa itu kan kerinduannya hanya menerima sakramen Ekaristi, makanya mesti diantar. Dan kapasitasnya minimal 2 minggu sekali sebenarnya. Ya, karena itu bukan misa, itu pengantaran sakramen Ekaristi bagi lansia dan orang sakit. Karena kalau misa itu satu rangkaian utuh, walaupun nanti dibacakan kitab suci, tapi karena kondisi fisik atau sesuatu ya penyakit, dia tidak bisa hadir misa. Tetapi kerinduannya dijawab Yesus dengan hadir ya dalam 1 minggu atau 2 minggu ya menerima sakramen Ekaristi itu minimal kan begitu. Dan kehadiran kita dalam misa itu bukan kehadiran yang biasa saja. Kehadiran kita dalam misa, kita ikut serta dalam peristiwa penebusan Yesus. Dan mujizat itu terjadi setiap kali roti dan anggur dirubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ingat, tubuh dan darah Kristus. Jadi ya roti dan anggur itu bukan simbol, tetapi
Ketika sudah dikonsentrat, itu benar-benar sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Jadi bagi yang menerima sakramen Ekaristi, itu bukanlah roti biasa, tetapi tubuh Kristus, darah Kristus. Maka dijawab amin. Di Sanggau dulu ada yang tidak menjawab amin, itu tidak dikasih sama pastornya. Karena dia tidak percaya. Tubuh Kristus, kalau dijawab dah. Kecuali kalau dia bisu. Itu kan sampai ada ke Bimas Katolik pengaduannya. Jadi jawab Bimas Katolik, ya itu resiko. Resiko umat yang tegar tengkuk. Jawabnya amin. Kan begitu. Nah, kalau tidak dijawab amin, berarti kita tidak yakin. Ya, itu udah jelas tubuh Kristus. Amin. Kecuali dia bisu atau memang dia tidak bisa berbicara atau dia apa ya. Maka kalau tidak dijawab amin berarti tidak. Ya itu resiko kan. Itu hak imam. Ya imam bisa memutuskan orang tidak bisa menerima sakramen Ekaristi. Makanya kalau kita melawan imam itu berkat bisa menjadi kutukan kan. Ya sudah bukan hampir lagi ya, 6 tahun saya membagi kemudi di gereja itu ada beberapa. Tetapi ya kalau prodiakon, asisten imam ya tetap dikasih lah. Tapi kepercayaan kita sebagai umat Katolik terhadap sakramen Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus itu total. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan sakramen Ekaristi dengan apapun. Sebaik apapun kita, tanpa Yesus Kristus, kita sia-sia, kata pengkhotbah. Semuanya sia-sia. Dan ini merupakan suatu kewajiban yang sudah sepantas dan selayaknya. Maka bacaan yang pertama tadi ini menjelaskan bagaimana kita sebagai satu saudara mendengar tentang iman dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih kepada semua orang. Jadi sakramen cinta kasih, sakramen iman kita. Ya, sakramen tubuh dan darah Kristus. Ya. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita sebagai orang tua itu mengajak, menghimbau, mengingatkan, walaupun dia sudah punya istri, anak, cucu, tua, tetap kita suruh ke gereja. Minimal kita doakan. Dan memang kalau sudah berumur 17, 25, 35, 45 itu udah payah dah nyuruh orang. Ya. Bahkan ada ya kurang ngajar lagi. Titip doa ya untuk Yesus, seakan-akan ya, yuk ke gereja, absen lo, titip doa ya. Enak ya congor yang ngomong, itulah kebodohan. Ya. Makanya bacaan hari ini keras nih, menyangkal. Penyangkalan. Ya. Penyangkalan itu adalah sesuatu ya, kebodohan, ketololan yang kita buat karena melawan cinta kasih. Nah ini peristiwa-peristiwa iman inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kota Efesus yang kaya, ya. Kan ada kota Korintus, ada kota Efesus. Dia ini kaya. Orangnya terpelajar. Dia tidak percaya akan Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen Ekaristi. Maka Rasul Paulus mengingatkan, maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, dan dalam doaku kalian selalu kukenangkan. Makanya kita selalu mengenang orang-orang yang beriman yang sudah meninggal dunia untuk kita doakan setiap waktu, setiap saat. Walaupun kita tidak sebut namanya, misalnya para leluhur kita, para nenek kita, para kakek kita, ya, para saudara-saudari kita. Masalah dia banyak dosa di dunia ini bukan masalah kita, itu masalahnya dia. Masalahnya dia itu boleh ya kita mohon belas kasih dan kerahiman Allah supaya Allah mengampuninya, kan begitu. Jangan didiamkan. Ya kan? Ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita, bagaimana kita berdoa. Ya.
Kalau kita berdoa rosario itu kan ada doa rosario pembebasan dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku mohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa lebar kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya itu diberikan ya, panjang dan lebar, sungai itu panjang dan lebar. Itu lagu-lagu sekolah minggu, itu diambil dari kitab suci, ya kan? Dalam dan luas, laut itu dalam dan luas. Kan kasih Kristus ini. Anak-anak kita nih kurang sekolah minggu nih. Saya heran juga, ya, tidak diminati. Tunggu mau sambut baru sekolah minggu. Kalau kami dulu tuh sekolah minggu tuh dari kelas 1, 2, 3, baru kelas 3, ya masuk ke kelas 4, sambut baru. Saya 1,5 tahun. Kelas 5 baru bisa. Itu pastor terakhir, Pastor Firminus Chong, angkatan kami lah angkatan terakhir yang sambut baru. 5 perintah gereja, 10 perintah Allah itu harus hafal, 7 sakramen. Ya, doa Bapa kami salam Maria kemuliaan, doa tobat. Karena ingat, sebelum kita menerima sakramen komuni pertama, kita sakramen tobat. Pasti sekitar 2-3 hari sebelum terima sakramen tobat. Jadi terkadang kita menyepelekan hal tersebut. Ada seorang ibu di suatu kabupaten tempat saya suluhin dulu kan, dia menyesal tidak hafal 10 perintah Allah. Ya, karena hal-hal itu yang fundamental. Ya. Terkadang hal-hal yang ini bisa menjadi suatu modal dan bisa juga menjadi sesuatu kekuatan iman kita yang utama untuk kita menjelaskan iman kita kepada orang lain. Dan ini penting bahwa sebagai orang Katolik kita memiliki kekayaan iman yang luar biasa, kekayaan. Kita punya devosional, kita punya ziarah, ya, kita punya karismatik, kita punya macam-macam kekayaan. Tetapi yang paling utama adalah penyembahan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Bahkan ada adorasi dan sebagainya, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah dalam surga. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Ya Allah. Siapa yang melihat Yesus bangkit? Ya. Siapa yang melihat Yesus bangkit? Ya. Maria Magdalena pun tidak kenal kalau Yesus sudah bangkit. Tapi akhirnya mendengar suaranya. Jadi Yesus itu bisa berubah rupa menjadi apapun, tetapi sabdanya tetap. Makanya ketika 2 murid ke Emmaus, ya, dia itu tidak mengenal Yesus karena sudah transfigurasi dah. Tetapi suaranya dia kenal, hatinya berkobar-kobar. Ya kan? Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, itu Yesus tuh. Ya kan? Jadi Yesus tuh bisa berupa anak kecil, kata Santo Agustinus, kata Santa Joanna, itu Yesus tuh kayak anak kecil. Ketika Santa Joanna di penjara, Yesus berubah menjadi orang tua. Ya kan? Dan kita bisa melihat Yesus mungkin dalam mimpi kita seperti anak kecil, seperti bayi, ya kan? Seperti remaja, seperti orang tua, seperti kakek-kakek, ya. Bahkan seperti ibu, seperti nenek, dan ya. Tetapi firman dan sabda Tuhan itu kekal, abadi dan selama-lamanya. Ya, dia mengambil wujud manusia karena merendahkan diri supaya dia sama seperti manusia. Ya.
dan dia menebus dosa manusia. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan serta tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jelas. Kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus dimuliakan. Memang terkadang ini kalau Tuhan kasihanilah pasti hafal, karena hanya 3 baris ya diulang. Tapi kemuliaan kepada Allah di surga itu banyak umat Katolik itu ya kebalik-balik, ya, termasuk saya juga. Kenapa tadi? Padahal itu terkandung di situ makna yang dalam bagaimana kita memuliakan Tuhan. Jadi rangkaian doa itu, misa itu sesuatu yang mulia. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yakni kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ketika kita menyambut tubuh Kristus, kita menyambut jemaat Allah. Karena kita adalah tubuh Kristus. Makanya ketika kita menyambut tubuh Kristus, kita menjawab amin, disitulah kita bergabung dengan Allah menjadi tubuhnya Kristus. Dan ini mesti diingatkan berulang-ulang kepada orang muda kita, kepada anak-anak kita, remaja ya. Di lingkungan kita ini kan remajanya ya, anak-anaknya minim ya. Kemudian remajanya kurang, orang mudanya ya. Ada yang aktif di luar ya. Ya yang ini sajalah. Ya. Tapi kita salut ya para lansianya yang di atas 60 itu masih konsisten. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita jangan pesimis ya. Maka kita harus mengajak anak cucu kita berdoa rosario walaupun ya dalam waktu 15 menit sampai 20 menit ya. Karena saya sudah uji coba memang sekitar 15 sampai 20 menit lah. Doa rosario. Selesai. Saya kan pergi dari PAL sampai ngantar anak saya itu 15 menit selesai. Kadang yang buat tak selesai itu kalau misalnya kita lagi konsen nyetir gitu. Sambil nyetir kita doa gitu. Jadi doa rosario ini bukan sesuatu yang ya hanya doa, tetapi betul-betul menguatkan iman kita supaya kita percaya kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, dan penyertaan Kristus dan tuntunan Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Baik di rumah yang kita jarang tinggali, doa rosario itu ampuh ya, untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan ya. Saya ingat seorang bapak sudah meninggal ya. Jadi orang itu udah pakai cara rumus apapun, sekali bapak itu tenang ya, di doa rosario udah ya. Jadi semenjak itulah ya, doa rosario itu menjadi suatu iman, kepercayaan, alat senjata kita untuk ya, selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Dan diingatkan oleh bacaan Injil pada hari ini ya, Yesus dengan ya, lantang bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita doakan saudara-saudari kita yang sudah tersesat, menyimpang, untuk kembali kepada Kristus, karena waktu masih ada. Dan kita saling menguatkan. Karena penyesatan, penyimpangan itu terjadi kalau kita tidak mau mendoakan diri kita dan orang lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan ini persoalan yang akan kita hadapi. Kita terlalu permisif. Oh, enggak apa-apa, dia pindah iman, ya kan? Padahal sebenarnya satu domba itu dicari Yesus. Ketika sudah dimateraikan Kristus, Allah itu pencemburu. Jadi satu milik Kristus itu akan dicari Kristus, dan pertanggungjawabannya itu selama-lamanya. Makanya jangan pernah menyesatkan.
Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya dia digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dalam laut. Dan ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Mendoakan banyak orang, terutama yang seiman. Kita berbicara tentang kita dulu kan. Kasih kepada semua orang, tetapi iman, kepercayaan itu, ya, itu diwariskan. Berbahagialah kita karena banyak orang ingin menjadi pengikut Kristus tapi tidak mampu. Waktu kemarin kami di ini ada sekitar 3-4 miliar yang belum mengenal Injil loh, di dunia ini. 3-4 miliar, bayangkan tidak mengenal Injil. Ya. Masih banyak jiwa-jiwa yang mesti diselamatkan, 3-4 miliar. Di sekitar kita ini banyak yang tidak tahu Kristus. Ya. Atau tahu Kristus, pura-pura tidak kenal Kristus. Gitu. Atau, ya kan, tahu Kristus, mengenal Kristus, tak mau menyambut Kristus. Saya ingat ada satu permisif tuh. Pergi ke gereja, tidak ke gereja pun sama. Aduh, kacau tuh. Itu udah imannya itu udah mulai mesti didoakan tuh kan. Itu kan ada semacam kekesalan gitu, Pak. Justru yang ke gereja nih katanya, memang kita ke gereja banyak dosa kan. Saya berdosa, sesungguh berdosa. Mana ada orang tak ke gereja tak berdosa? Kalau tak ke gereja itu berarti udah sesat. Kalau ke gereja itu kita berdosa, mana kita layak di hadapan Allah? Tidak ada yang melayakkan kita nih. Yang melayakkan karena Kristus tadi. Nah, itulah dia tubuh Kristus, itulah yang menyucikan kita. Setelah nyambut tubuh Kristus, ya kan, udah baru ya nyambut, dah mulai gosip lagi kan gitu. Balik keluar dari gereja gosip lagi. Ya udahlah, memang itulah manusia. Ya kan? Digosok makin sip kan begitu. Ya kan? Tetapi masih syukur kita ketemu orang yang tidak kita sukai di gereja misalnya. Jadi persoalan-persoalan itu akan kita hadapi dan itu akan menjadi suatu tanda, ya. Jelas kata Yesus, tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Materai kekal abadi itu, Roh Kudus itu adalah sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Jadi menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Ya. Misalnya, kalau saya jelaskan masalah perkawinan ini kan kadang sensitif. Tapi itu sakramen perkawinan itulah. Karena apa yang dipersatukan Allah, Roh Kudus tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terkadang manusia lalu terpisah. Nah itu. Dan apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Jadi banyak di antara kita tidak sengaja bisa mempertahankan iman kita karena Roh Kudus. Dan kita jangan memikirkan itu. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan menuntun kita melalui perantaran banyak orang. Ya. Saya tidak tahu ya karena dah lama tidak pakai sepeda motor itu. Ya berapa kali tadi itu dilanggar orang tadi. Kemarin dilanggar orang, tidak jatuh juga kan gitu. Aduh, puji Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba tadi enak aja ibu itu nabrak saya lagi kan. Tapi saya tidak marah gitu kan. Pak, maaf Pak, katanya kan. Oh iya, tidak apa-apa saya bilang. Nah itu tadi roh kesabaran, roh dari Roh Kudus itu menuntun kita. Coba kalau kita maki atau marah-marah, berat kan ceritanya. Sekedar orang nabrak kita dari belakang, tidak rusak motor kita, ya udahlah. Ya kan? Karena persoalannya itu kan kita juga sama-sama berkendara kan.
yang menyebabkan kita itu kita ngerem. Dia nyamannya, enggak ada dia. Nyantai aja dia mau belok. Kita ini setengah mati ngerem dia supaya enggak nabrak. Yang belakang akhirnya nabrak kita. Ini persoalan kehidupan sehari-hari yang kita akan alami begitu. Hujatan makian itu datang dan itu juga harus kita pahami. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah anugerah, seperti dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula di depan anak manusia, di depan para malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Mari kita hidup setia dalam iman akan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita lanjutkan dengan doa Rosario.